Pak, kalau dibaptis 2 kali, apakah itu salah, Pak? Karena ya saya bilang saya sendiri deh. 94 saya dibaptis karena motivasi untuk menikah. Karena itu persyaratan kan, hukum kan. Habis itu kan masih apa namanya, masih belum benar lah. Kemudian 2010 itu dibaptis lagi. Salah nggak itu? Nggak salah. Kita dibaptis itu kalau kita misalnya ya teman-teman yang Kristen yang sudah pernah meninggalkan Tuhan, yang meninggalkan Tuhan artinya sampai bersyahadat jadi Islam, maka untuk kembali dia harus dibaptis ulang. Sebaiknya dibaptis ulang supaya jangan dituduh. Nah, waktu dia dibaptis, apakah orang dibaptis selalu selamat? Oh enggak, karena dia belum lahir baru. Dia cuma lahir dari air saja, tapi dia nggak lahir dari roh. Artinya dia cuma basa-basi. Sama. Dari mana kita taunya dia basa-basi? Sama seperti orang punya kasih. Taunya basa-basi dari mana? Ketika kelihatan dia nggak bisa ngampuni istrinya, nggak bisa ngampuni suaminya, nggak bisa ngampuni orang tuanya, nggak bisa ngampuni menantunya, nggak bisa ngampuni mertuanya. Kan kasih kan diuji. Saat kita dikhianati sama adikmu, saat kamu dikhianati adikmu, dititipi uang, malah uangnya buat beli narkoba, terus hari kamu masuk penjara. Apakah kamu masih punya kasih untuk tengok dia di penjara dan rawat dia? Padahal kamu bangkrut sampai rumahmu hilang gara-gara adikmu itu. Apakah kamu masih mau tok adikmu di penjara dan kasih makan dia selama di penjara? Saya pernah ya di penjara gara-gara omnya istri saya itu mengkhianati kami. Dia pakai uangnya buat kawin lagi. Wah, usinya ini rupanya yang gendakannya ini kurang ajar sekali, diporotin sampai kita semua nggak ngerti. Itu miliaran itu habis. Dan saya yang dipersalahkan waktu itu, dan saya di penjara loh. Terus apa yang terjadi? Apakah kita harus terus bodoh amat dia rasain mati sekalian? Oh dulu saya pernah ngalamin begitu ya. Saya doain dia biar mati sekalian. Itu nggak ada kasih tuh. Tetapi sebelum saya berangkat kemari, dan akhirnya beliau si om saya ini meninggal ya. Tapi sebelum saya berangkat ke Eropa, saya ingat yuk kita bereskan dulu. Saya datangi istrinya, ya kita kasih uang, terus kita cariin anaknya. Kita berrekonsiliasi di situ. Walaupun dia sudah bikin susah kami sekeluarga. Hubungan saya, mertua saya itu sampai curiga dengan kami gara-gara si om diadu kita ya, diadu. 55 hari loh saya di LP dulu, mau dibunuh. Tetapi akhirnya kita bisa rekonsiliasi. Dan saya bahkan istri saya pun datangi itu ya, ayo kita rekonsiliasi. Kita datengin, kita harus tolong dia. Ternyata dia memang lagi susah, kita tolong dia. Nah, dan kasih itu diuji ya ketika ngalami gitu. Kalau orang lagi kondisi biasa, kita punya banyak duit, kita mengasihi gampang. Kalau kita lagi omber artinya ngasih orang yang baik gampang. Kalau ada orang yang tiap pagi ngirimin tumpeng, kita ngirimin ketupat, kita mengasihi dia gampang. Tapi coba bisa mengasihi nggak orang yang dalam kondisi seperti itu? Itulah kasih. Nah, balik lagi tadi, lahir baru. Dari mana kita tahu percaya itu? Nah, ketika kita jatuh di dalam pencobaan, Allah nggak pernah mencobai kita, tapi kita sendiri kan, apakah kita tetap berpegang teguh sama Tuhan? Nah, dari mana saya tahu saya sudah lahir baru? Nah, waktu saya mau meninggalkan Tuhan, Tuhan ketemu saya, oh berarti saya sudah lahir baru tuh. Yang proses itu yang nanti kita tahu kita lahir baru apa enggak. Begitu kita tahu kita belum lahir baru, pertama kita bisa tahu kita belum lahir baru dari kita belum bisa mengampuni. Kedua, kita belum bisa tahu belum lahir baru karena selama ini nggak ada masalah, baik-baik saja. Begitu ada masalah, terus kita tiba-tiba terjebak dalam itu, kita langsung tahu ada yang nggak beres, kita datang sama Tuhan supaya dibereskan. Kalau kita sudah tahu ada yang nggak beres, cepat diberesin, jangan ditunda-tunda. Oh, langit dan bumi akan lenyap, tapi jengkelku tinggal tetap. Lah itu salah kita sendiri, itu kan? Nah, kan ada pilihan. Nah, karena balik lagi masalah baptisan, nggak apa-apa. Tetapi jangan begini loh. Oh, ini baptisannya dulu dalam nama Yesus, sekarang harus dalam nama Yeshua HaMashiach. Itu ngawur, itu salah itu. Ya, dulu di dalam nama Yesus, sekarang harus dalam nama Yeshua HaMashiach, dibaptis ulang lagi dia. Kalau nggak dibaptis dalam nama Yeshua HaMashiach nggak selamat, itu salah. Nah, itu pernah ada dalam video saya, nama Allah ya, dogmatika nama Allah. Nah, itu saya pernah ngajar tentang itu. Nah, kedua, wah, saya mau dibaptis ulang di Yordan, di Sungai Yordan waktu gara-gara mau ke Israel. Lah itu namanya baptisan basa-basi, itu namanya cuman baptisan selfie itu. Nah, itu yang kita akhirnya menghina yang begini, nggak ada artinya, ritual-ritual yang nggak ada artinya.
Tetapi kalau dulu kita dibaptis bukan karena percaya, tapi karena mau menikah, basa-basi kan? Lalu Ya, kemudian Tuhan motivasi aja, ya motivasi itu. motivasi mau menikah kan banyak Masih sekali. bandel juga akhirnya kan? Tapi kemudian dia lahir baru, saya harus dibaptis ulang, harus Iya, baptis ulang. Karena baptisan yang dulu itu betul, kan betul. cuman selfie doang, baptisan selfie doang. Ya kan, foto-foto sama dapat sertifikat baptis gitu kan. Banyak Ya, lah, supaya gampang aja, supaya supaya mulus gampang. aja. Karena itu salahnya Indonesia tuh gitu. Itulah salahnya Indonesia. Orang jadi munafik. Dipaksa beragama. Coba kalau di Eropa nggak perlu pakai surat baptis. Mau menikah sama beda agama boleh. Yang satu ateis, yang satu Kristen boleh, yang satu ateis, yang satu Islam boleh, yang satu Kristen, satu Islam boleh saja. Nggak ada urusannya. Indonesia kan nggak Katekisasi boleh. aja nggak pakai itu. Apa namanya kalau sebelumnya kan gitu. Apa Iya, katekisasi ya, itu kan? Nggak katekisasi. pakai itu. Iya, Iya. karena apa persyaratannya ini. Iya, Oke, yang ini ya tinggal oke, kalau koboi perlu aja, ada koboi. pendeta yang bisa dibayari kan. Oke lah, kasih surat Iya. baptisan aja, nggak perlu kasih surat. Ada ya, wah itu pendeta kurang ajar sekali. Pokoknya saya dibikinin surat baptisan aja, padahal dia belum dibaptis, dibikinin aja suratnya. Ada loh sampai begitu. Ah, itu kalau itu keterlaluan. Ada itu kering. Saya pernah digituin di sini. Wah ini orang menghina saya sekali. Ini bilang Bu, dia harus dibaptis. Wah tapi sudah bagus dia mau diberkati di gereja. Oh ya saya nggak mau berkati dia. Loh kan nanti berzina. Enggak, bukan. Dia nggak berzina. Dia resmi kok, ada saksinya. Dia sah, itu malah bagus itu. Banyak orang Eropa tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Kenapa? Karena dia takut dengan undang-undang perceraian. Oh bisa bangkrut itu kalau cerai itu. Orang Eropa itu. Makanya orang Eropa tidak mau diikat secara legal. Karena kalau orang Eropa, kalau dia seorang laki-laki, terus dia terikat sah sama istrinya, terus si laki-laki ini ketahuan selingkuh, oh itu bisa dimiskinkan sama istrinya itu. Bisa harta bendanya itu jadi milik istrinya dan anaknya. Dan dia bisa mulai lagi dari tadinya rumahnya gede, 500 meter persegi, bisa nanti dia tinggalnya kos-kosan aja tuh nanti dia. Tinggal di kos-kosan, di apartemen. Kasihan. Itu banyak itu ya di Eropa. Makanya orang Eropa tidak mau, udahlah jangan diikat pernikahan dah, legal. Yang penting sama-sama suka. Nah itu juga itu menjadi problem sekarang. Karena kerasnya undang-undang pernikahan di Eropa. Tetapi hak-hak wanita di Indonesia juga saya rasa banyak juga loh Pak, karena dia kan senang, karena saya berpindah kan, wah ini cepat-cepat ditangkap ini, ya kan? Iya. Apalagi ada persyaratan kan, nah itu kan ya. Karena motivasinya begitu, motivasi saya beda juga, beda lagi. Begitu jalan, wah ini masih nggak karuan nih saya nih. Baru kesadaran sendiri, baru timbul kesadaran sendiri. Nah itu yang lahir baru, yang terakhir itu yang lahir baru Pak. Terakhirnya yang benar-benar. Yang pertama bukan, yang nama itu tadi. Yang pertama itu Kristen tapi nggak selamat. Ya, yang kedua sadar, iya, maka sadar diri. Itulah mulai lahir baru. Berarti lahir barunya baru kemarin, bukan yang pertama tadi. Yang pertama itu bukan lahir baru. Yang pertama itu motivasi karena, aja, persyaratan aja. Syarat supaya bisa main urat. Haleluya. Ya kan? Saya kira gitu. Ya. Jadi jangan baptisan karena basa-basi ya. Banyak orang baptisan basa-basi. Makanya saya menolak ya, itu di Indonesia itu pernikahan antar agama harusnya diizinkan. Ya, kalau memang dia nggak punya agama, kolom agama juga harusnya dihapuskan. Itu ya. Itu supaya jangan jadi munafik. Nah, itulah sebabnya banyak orang Kristen nggak tahu kalau dia tidak. Kemarin makanya saya hardik itu ya, si Syahrul Saleh itu dipaksa beragama kita itu. Nah, padahal nggak perlu agama itu. Yang perlu adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita dipaksa beragama padahal dia tidak percaya. Taunya nggak percaya gimana? Dari pencobaan dialami, begitu masuk dalam pencobaan, dia imannya gugur. Itulah makanya, itulah tandanya dia belum lahir baru. Itu ya.